Ya bahkan kalau kita bicara tentang manajemen emosi, Mbak Maria, orang bisa memanage emosi dengan baik ya Ya, ketika mereka sudah pulih. ya Ya betul. karena kalau saya kasih contoh tadi, kalau kesenggol di mall terus kita bentak orang yang nggak tahu kita punya luka, kan kita nggak bisa bilang bahwa sebetulnya kamu tidak bisa memanage emosi. Ya, Ini dua hal yang berbeda. Ya orang kalau sakit kan refleks ya, sama seperti kalau kalau kita gini, saya kasih analogi yang paling ekstrim. Kita kalau lagi jalan nih Mbak Maria di tengah jalan ketemu sama harimau, apa yang Mbak Maria lakukan? lari mbak, bisa menghindari. Iya nggak? Iya kan? Kita nggak akan mikir, ada harimau loh di depan saya, sebentar-sebentar. Saya lari, atau saya diem aja, atau apa ya harus saya lakukan sekarang ya sebaiknya. Kita nggak akan pernah berpikir seperti itu. Oh ada harimau di depan kita, mah kita lari aja dulu, refleks, lari, kabur. Nanti kalau udah tenang, kita baru mikir, kenapa saya lari ya? Harimaunya kan tadi ada di kandang sebetulnya. Tapi kan kita refleks, kita nggak pakai proses berpikir, ini hal yang sama. Ya bahkan sebetulnya Mbak Maria sangat menyedihkan kalau buat saya, kita nggak hanya bicara tentang kasus kekerasan pada anak, tapi bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kasus orang tua membunuh anak. Ya, Ya. Seorang ibu membunuh bayinya karena menangis nggak berhenti-berhenti. ya, Ya, sangat menyedihkan sekali. Setelah kejadian orang selalu nangis, mengatakan menyesal, hilaf, betul. tapi udah terjadi. Nah, itu yang sering kali. Ya, jadi sisanya hanya penyesalan aja ya mbak ya, karena Ya, nggak aware ya, di awal soal dirinya. Nah ini kan berarti betul. fokusnya adalah di ibunya gitu ya mbak ya, untuk anak bisa tumbuh dengan optimal, bisa Yes, bahagia. Fokusnya adalah di ya. ibunya yang harus istilahnya disembuhkan dulu gitu, dipulihkan dulu. Hmm. Bagaimana sih mbak Hmm. tahap untuk memulihkan diri para ibu yang memiliki isu ini, supaya dalam pengasuhannya pun mereka bisa lebih baik gitu. Apakah memang Ya, harus ya. langsung cari professional help atau bisa diatasi sendiri dulu? Hmm. 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 Nomor satu, otomatis sebelum kita bicara tentang pulih, ya otomatis kita harus aware dulu, harus sadar dulu. Ya, karena kalau kita aja masih merasa saya baik-baik aja, kemungkinan pulih kecil. Ya, Ya sama kayak orang sehat, Mbak Maria, yuk kita ke dokter, cek, nggak mau, ngapain saya ke dokter? Saya baik-baik aja kok, saya sehat, nggak ada keluhan apa-apa, ngapain saya ke dokter? Kan pasti begitu ya. Tapi kalaupun, ya udahlah, diajak ke dokter, ya udahlah, ikut aja deh, daripada nanti nggak enak. Pun kalaupun nanti dokter bilang, oke, mulai sekarang Mbak Maria jaga makan ya, olahraga yang teratur ya, belum tentu juga akan dilakukan. Kenapa harus jaga makan? Loh, saya nggak kenapa-kenapa. Kenapa harus kenapa harus pantang? Nah, orang juga akan, ketika belum ada awareness-nya, ketika orang belum punya insight tentang kondisinya, akan sulit. Jadi memang tahapan awal, orang kita perlu menyadari dulu bahwa terlepas dari saya merasakan ada sesuatu yang salah atau tidak, terlepas dari saya menyadari saya ini nggak benar atau udah oke, semua orang punya isu itu pasti dalam hidup mereka. Ya, semua orang pasti punya. Jadi itu dulu yang nomor satu kita perlu aware. Nah kemudian setelah kita sadar, ada banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan ya kalau kita mau bicara tentang pulih. Hanya saja biasanya pengalaman dari banyak orang, cara-cara yang mereka tempuh itu seringkali saya katakan bukan mengecilkan hati juga, tapi kok sulit ya, kok nggak bisa ya, saya udah coba ini kok nggak bisa, saya udah coba itu kok nggak bisa, kenapa ya gitu. Karena hal-hal yang biasanya kita sadari, yang saya tahu nih, oh ini kayaknya penyebabnya gara-gara ini, oh ini kayaknya gara-gara ini, itu biasanya hanya gejala. Jadi gini, yang membuat orang tidak nyaman atau yang biasanya mengganggu kita tuh biasanya cuma gejalanya, bukan penyakit utamanya. Contoh nih, saya kasih analogi lagi. Kalau misalnya Mbak Maria sakit kepala berat nih, sakit banget kepalanya, pusing banget, Mbak Maria pasti akan cari obat apalah yang bisa ngilangin sakit kepala, betul nggak? Saya minum anti nyeri dulu deh. Wah, semua painkiller udah diminum, kepalanya masih sakit, saya akan pergi ke dokter. Ya, datang ke dokter, kita nggak akan tanya, dok, saya kenapa sakit kepala? Dok, saya pokoknya sakit kepala, saya hilang dulu nih, udah 2 hari 2 malam, saya bisa nggak tidur, nggak bisa makan, gara-gara kepala saya sakit. Yang penting sakit kepalanya hilang dulu, betul ya? Itu gejalanya. Bahwa ternyata penyebab sakit kepala saya bisa aja macam-macam. Bisa ada tumor di kepala saya, amin. Ada tumor di kepala saya,
bisa aja aliran darah saya nggak lancar, bisa aja mungkin ada sesuatu di kepala saya, apapun bisa terjadi. Tapi itu nanti dulu belakangan. Yang penting sakit kepalanya hilang dulu, karena yang membuat saya sangat menderita sekarang itu sakit kepalanya, rasa sakitnya. Nah, ini sama. Orang kalau datang ketemu psikolog aja yang paling gampangnya dari pengalaman saya. Mereka bukan datang dengan membawa penyakitnya, tapi mereka datang dengan membawa keluhan. Bu, saya nggak bisa tidur. Bu, kenapa ya saya gampang emosi sama anak? Kenapa ya akhir-akhir ini saya nggak selera makan? Kenapa ya akhir-akhir ini saya nggak fokus? Kenapa ya saya sekarang jadi gampang lupa? Kenapa ya saya sekarang jadi malas ngomong? Kenapa ya saya sekarang kalau ngeliat anak bawaannya tuh jadi kesel terus misalnya? Itu semua hanya gejala. Ya, sehingga ketika, dan karena kan gejala itu kan adanya di superficial ya, apa yang lapisan yang paling luar lah saya katakan. Di yang paling permukaan, makanya kita tahu, kita bisa menyadari, kita bisa merasakan. Sehingga semua usaha yang kita lakukan biasanya hanya di permukaan juga. Ya, padahal di balik itu ada penyebab yang utama gitu kira-kira. Ya, dan kayak tadi kalau saya bilang, oh gimana kalau saya sakit kepala? Ya yang paling gampang untuk menyembuhkan sakit kepala yang minum anti nyeri. Tapi apakah dengan minum obat penahan sakit, penyebab sakit kepala saya jadi sembuh? Kan enggak. Kalau memang di kepalanya ada tumor, berarti butuh dioperasi. Kalau memang aliran darahnya yang nggak lancar, berarti butuh diberesin. Kan kira-kira itu. Nah, selama ini usaha kita tuh ibaratnya hanya kayak orang cuma minum obat anti nyeri aja. Oh sakit kepala, minum obat sakit kepala. Atau misalnya, halo Mbak Amanda, orang carinya gini hiburan, refreshing, hiburan aja katanya liburan ini, atau orang belanja aja lah, dibawa belanja aja gitu, atau me time, nyalon dan sebagainya. Saya nggak katakan itu tidak berguna, tapi ya tadi hanya ngeberesin di permukaan aja. Untuk sesaat sih oke, gitu. Tapi nanti balik rumah paling bertahan 2-3 hari udah balik lagi ke pola yang lama. Karena si akar masalahnya, atau saya katakan penyakit utamanya ini yang belum pulih. Nah, ngeberesin akar masalah atau ngeberesin penyakit utamanya memang tidak mudah. Kadang-kadang sih, ya kalau pengalaman saya itu pasti butuh pendampingan ya. Butuh pendampingan, artinya ada butuh treatment khusus untuk kita beresin isu emosi itu. Karena kenapa butuh treatment khusus? Karena yang tadi saya katakan, Mbak Maria, kadang-kadang kita aja nggak menyadari. Nggak tahu apa gitu kira-kira. Jadi kan kita nggak, kalau kita aja nggak tahu apa yang luka, apa yang mau diobati juga kita nggak tahu gitu ya. Makanya kadang-kadang butuh treatment khusus lah untuk itu kira-kira. Jadi kadang-kadang kalau sampai titik tertentu ya memang perlu dibantu atau perlu didampingi oleh profesional. Kenapa tadi saya katakan di awal kita butuh punya awareness dulu, itu nomor satu yang paling basic. Karena ketika kita juga nggak punya insight tentang kondisi, ya udah pasti kita juga even nggak akan cari pertolongan. Pokoknya menurut saya ini udah yang terbaik. Iya. Karena nggak muncul gejala, menurut saya udah oke. Betul. Menurut saya ini udah oke. Menurut saya yang saya lakukan ini udah yang terbaik gitu. Menurut saya ini yang paling tepat. Ya sama kayak tadi, saya nggak ngerasain gejala apa-apa, saya baik-baik aja. Menurut saya pola makan saya udah oke-oke aja sekarang gitu. Kan orang nggak akan cari pertolongan. Biasanya orang akan cari pertolongan ketika mereka udah ngerasain gejala nggak nyaman. Ya, tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita merasakan gejala, kita check up. Kira-kira kan gitu. Yeah. Kalau bisa nggak usah ngalamin kepala dulu, kan lebih baik kita tahu dari awal bahwa kita punya tekanan darah tinggi. Jadi kan kita bisa lebih cepat penanganan. Sebetulnya lebih ke sana. Makanya butuh awareness juga. Kita butuh ngecek juga. Ada apa ya? Apakah yang saya lakukan ini udah oke belum ya? Gitu.